bukan cuma bayar kos yang murah, tetapi sekalian bayar sama nyawanya. Jadi siap-siap nih, karena malam ini kita akan bongkar tentang misteri gelap yang tersembunyi di balik pintu-pintu terkunci asrama itu. Oke, kembali lagi bersama gue Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang misteri asrama yang sudah terbengkalai tua, namun masih dipakai oleh mahasiswa. Nah, pernah nggak kalian mendengar tentang sebuah asrama tua, bangunan yang kokoh berdiri tegak pada zaman Belanda? Cat dindingnya telah memudar, namun jendela kayunya berderit bila disentuh angin. Jadi kalau misalnya jendela itu dipegang itu bisa hancur. Nah, namun hingga kini asrama itu masih sering dipakai sebagai tempat tinggalnya para mahasiswa. Ada sebuah aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Katanya kalau misalnya di asrama itu tidak boleh ada yang naik ke lantai 3. Itu peraturannya katanya. Kenapa? Tidak ada yang berani menjelaskan secara langsung, karena siapapun yang mencoba melanggar aturan itu, dia berarti tidak pernah kembali dengan keadaan yang sama. Jadi seakan-akan itu dia bakal berubah secara otomatis. Asrama itu menjadi tempat tinggal baru lagi bagi mahasiswa, sekelompok mahasiswa lah. Katanya mereka adalah, di cerita kali ini itu nama pemeran utamanya itu sama seperti nama gua, boy. Yaitu namanya Ferdi. Jadi ada mahasiswa yang bernama Ferdi yang terkenal keras kepala lah dia, penuh rasa penasaran. Jadi orang ya hampir sama juga sih. Nah, terus ada lagi yang bernama Raka. Dia adalah sahabat Ferdi. Dia itu orangnya berani, namun suka menyepelekan hal-hal yang gaib katanya. Ada lagi yang bernama Bima. Bima itu orangnya penakut, sering gelisah, apalagi kalau misalnya mendengar cerita horor. Dua lagi ada perempuan. Yang pertama itu perempuan itu bernama Sinta. Sinta itu dia orangnya tenang, pintar, terus logis, seolah selalu punya jawaban yang tepat lah, atau rasional gitu. Nah, kalau misalnya satu lagi yaitu bernama Lala. Si Lala ini dia gadisnya lembut dan mudah panik, kawan-kawan. Jadi dia itu orangnya gampang panikan, terus hatinya peka pada hal-hal yang gaib, yang tak kasat mata lah. Nah, jadi pada malam pertama si Ferdi nih dan sekelompok temannya itu dia duduk di tempat ruang tengah. Nah, di situ ada senior yang bernama Adi. Nah, si Adi ini itu dia bercerita dengan suara yang pelan. Ia berkata, asrama ini bukan sekedar bangunan tua. Di lantai 3 ada kamar-kamar yang sudah lama tidak dipakai. Dulu pernah terjadi kebakaran yang besar di sana. Nah, beberapa penghuni tewas terjebak. Nah, sejak saat itulah tidak ada yang berani menapaki lantai ketiga itu. Kalau kalian melanggar, mendengar suara-suara aneh, jangan hiraukan. Kalau melihat bayangan di jendela lantai 3, jangan pernah memanggilnya. Ingat, jangan naik ke atas setelah jam 12 malam. Nah, suasana seketika hening. Terus
Bima pun dia mukanya langsung pucat. Nah, tapi di sini ada satu orang yang tengil, yaitu Perdi. Nah, si Perdi itu dia malah senyum tipis, seakan-akan dia itu kayak gak percaya dengan ceritanya si Adi ini. Bahkan pemikiran dia itu sampai menantang, gue gak percaya dengan cerita tahayul, apalagi yang tentang gaib-gaib. Mana sih emang ada cerita gaib kayak gitu? Kata Ferdi pun akhirnya mengeluarkan suara di saat sedang ngobrol gitu. Masa iya sih? Kata-katanya itu meremehkan, namun di balik senyumnya itu, ia mulai ada rasa penasaran yang tumbuh. Malam makin larut, lampu lorong mulai redup. Pokoknya menyisakan cahaya yang kekuningan lah. Tepat jam 12 lewat, terdengar suara ada suara seperti kursi diseret dari atas, dari lantai 3. Bima pun akhirnya langsung menutup kuping saking ketakutnya, dan dia bilang, gue nggak kuat, gue mau tahu, katanya sambil ketakutan. Namun si Perdi ini langsung berdiri sambil menajamkan telinganya, seakan-akan dia kurang jelas lah mendengar, makanya dia lebih menajamkan lagi gitu. Nah, si Sinta itu dia menatap serius ke arah lantai ke arah tangga yang menuju lantai 2 dan 3. Itu bukan suara tikus. Kursi tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada yang mendorongnya. Malam itu mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Suara langkah kaki juga terdengar di lorong. Bahkan terkadang ada bayangan yang lewat pintu kamar lah, melewati pintu kamar mereka. Saat keesokan paginya, Lala pun bercerita dengan wajah yang pucat. Dia berkata, tadi malam aku lihat ada sosok perempuan di jendela lantai 3. Dia berdiri, hanya diam menatap ke bawah. Wajahnya tidak jelas, tapi aku yakin dia melihat aku. Seketika temannya itu juga langsung pada kaget, panik lah. Kok itu mah mungkin hayalan, Ren. Kalau kata yang lain itu mungkin hayalan, Lala. Kamu jangan terlalu dipikirkan lah. Siapa tahu kan, emang kan kebetulan semalam itu kita lagi cerita-cerita yang mistis, sampai-sampai kebawa ke pikiran lah. Makanya kamu itu jadinya berkhayal mungkin. Ya. Itu dulu guys. Terus hari-hari berikutnya gangguan semakin sering terjadi. Lampu kamar sering padam sendiri. Kadang terdengar suara yang berlarian lah di lorong. Pintu kamar mereka pernah terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat itu pintu tuh. Sinta yang penasaran mencoba mencari informasi. Ia masuk ke perpustakaan kecil asrama itu. Di rak paling bawah itu ia menemukan buku catatan lama, lesuh penuh dengan debu. Buku itu berisi daftar penghuni asrama dari tahun 1990-an. Namun anehnya, beberapa nama dicoret dengan tinta merah, seolah mereka sudah tidak ada lagi lah. Nah, Sinta ini terdiam lama. Kenapa hanya beberapa nama yang dicoret? Siapa yang melakukan ini? Dalam hatinya Sinta. Saat ia membalik halaman terakhir buku itu, ada satu nama yang tidak dicoret, namun berbeda dengan yang lain. Di samping namanya ditulis kata-kata
belum ditemukan. Akhirnya berlanjutlah ke malam hari. Saat itu pada malam hari, Ferdi dan Raka itu dia penasaran, makin penasaran lah. Ini kok makin aneh gitu di asrama ini, makin banyak kejadian yang aneh-aneh. Ya walaupun Ferdi ini katanya nggak percaya lah. Nah akhirnya Ferdi dan Raka ini pun nekat. Mereka memutuskan naik ke lantai 3 dengan senter kecil. Mereka menaiki tangga kayu yang berderet. Lorong lantai 3 yang panjang, gelap, dan berdebu. Pintu-pintu kamar terkunci rapat. Terus namun di ujung lorong itu ada satu pintu yang terbuka sedikit apinya. Nah dengan hati-hati mereka berjalan menelusuri lorong itu. Ya awalan emang masih belum adalah hal-hal yang aneh, cuman dia sudah merasain suasananya udah mulai berubah lah pas di saat lorong itu, cuman belum ada yang ngeganggu. Dengan hati-hati mereka masuk. Di dalam kamar itu ada meja kayu tua yang penuh dengan foto hitam putih, foto-foto mahasiswa lama. Namun wajah sebagiannya itu kabur, seakan-akan seperti dihapus. Si Raka ini dia itu bergetar saking ketakutannya dan berkata kepada si Ferdi, Vera, gua nggak enak nih. Yuk turun aja. Pokoknya si Ferdi ini itu dia melihat terlalu fokus melihatkan foto-foto mahasiswa yang sedang tersenyum. Tetapi mereka tidak tahu bahwasanya di belakang mereka itu ada sosok perempuan yang sedang memperhatikan diri sambil tersenyum dan mulai mendekat perlahan demi perlahan. Perempuan dengan gaun putih, wajahnya kabur dan matanya itu menatap lurus ke kamera. Lanjut ke si Sinta. Si Sinta ini dia menemukan potongan berita lama yang ada di arsip asrama. Tahun 1970-an terjadi kebakaran besar di lantai 3 yang beberapa mahasiswa itu tewas terjebak. Namun ada satu yang tidak pernah dilaporkan, seorang perempuan bernama Ratna. Dia katanya hilang, tubuhnya itu tidak pernah ditemukan. Desusnya itu katanya itu mengatakan arwah si Ratna ini masih bergantayangan katanya di asrama ini, mencari teman, mencari orang yang berani menemaninya di lantai 3. Nah pada saat malam itu, malam yang puncak terornya benar-benar sangat menakutkan dari sebelum-sebelumnya. Pintu kamar mereka mulai terkunci dari luar. Suara tertawa perempuan yang menggema di seluruh lorong. Lampu berkedap-kedip. Lala pun menjerit sangat kencang. Si Raka ini tubuhnya kaku, dia hampir kesurupan. Terus kalau si Bima ini dia menangis ketakutan. Kalau Ferdi itu melihat sosok muncul di pintu, perempuan yang bergaun putih, terus rambutnya panjang, wajahnya terbakar, penuh dengan luka. Suaranya bergetar. Temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian. Semua histeris. Bayangan itu mendekat perlahan, langkah demi langkah. Nah, si Sinta ini dengan cepat dia membuka kembali buku catatan itu. Di halaman terakhir, ia menemukan doa yang tertulis dengan tangan. Dengan suara gemetar, ia membaca doa itu dengan lantang. Tiba-tiba, sosok perempuan itu berhenti. Ia menatap Sinta, lalu menangis histeris. Aku hanya ingin tidak sendiri.
bisikannya si perempuan ini kepada si Sinta. Pelan-pelan sosok itu pun memudar. Lorong kembali hening. Pintu kamar mulai terbuka. Mereka semua akhirnya selamat. Namun pengalaman itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Sejak malam itulah mereka bersumpah tidak akan pernah lagi naik ke lantai 3. Aturan itu tetap dijaga sampai saat hari ini. Dan konon, jika kalian lewat depan asrama itu tengah malam, kalian masih bisa melihat seorang perempuan berdiri di jendela di lantai 3, menatap dengan mata yang kosong. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwasanya rasa penasaran itu bisa membawa kita pada hal yang tidak pernah kita bayangkan. Asrama itu masih berdiri dan lantai 3-nya juga masih terkunci rapat. Jika suatu malam kau melintas dan melihat sosok di jendela lantai 3, jangan pernah kalian balas menatap, karena bisa saja dia menatap balik, menunggumu untuk menemaninya selamanya. Jadi kalian jangan ya, kalau misalnya lewat asrama itu kalian jangan menatapnya, karena kalau kalian menatapnya kalian akan dijadikan target korban lah untuk menemani si sosok perempuan ini. Ayo dah. Ya pokoknya pesan dari gua ya, jangan pernah meremehkan aturan yang sudah ditulis. Terus rasa penasaran juga ada batasnya. Kesepian juga bisa jadi kutukan. Bahkan doa dan keberanian itulah yang bisa menyelamatkan kita. Apalagi kita harus kuat imannya dan memperbanyak doa. Bukan kita hidup di dunia yang penuh misteri. Kadang yang kita takuti itu bukan hantu, melainkan kesepian, luka, dan rahasia masa lalu yang belum terselesaikan. Maka jangan pernah meremehkan aturan. Jangan pernah bermain dengan cara penasaran. Karena bisa jadi ada sesuatu yang diam-diam menatap kita dari kegelapan. Jadi cerita misteri asrama ini sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini menjadi motivasi dan bermanfaat bagi kita ya. Oke, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Jelajah mistis.